Oke Bapak Ibu, ini salah satu ya Bapak Ibu ya, contoh jurnal pembelajaranku modul yang kedua ya, pembelajaran sosial emosional. Topik yang pertama ya, topik yang pertama pentingnya kolaboratif for academic social and emotional learning ya, atau KESEL ya. Jadi dilihat dari ini Bapak Ibu ya, nah, dilihat dari panduan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita harus merevisi RPP, buku ajar, RPLBK yang sudah Anda buatkan pada tahap demonstrasi kontekstual berdasarkan umpan balik dari fasilitator ya. Fasilitator ini boleh Bapak Ibu pengawas sekolah kita ya, lalu kepala sekolah kita, atau Bapak Ibu wakil kurikulum kita ya, atau memang yang paham terhadap perangkat pembelajaran ya. Lalu setelah direvisi itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu praktekkan RPP atau modul ajar Bapak Ibu ya. Lalu rekamlah proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Anda dapat menggunakan berbagai strategi untuk merekam kegiatan pembelajaran tersebut ya. Apabila kelas dilakukan secara daring, Anda dapat merekam diri sendiri ketika mengajar. Mohon ingat Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu kirim itu tidak lebih dari 5 menit ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merekam keseluruhan proses pembelajaran, cukup bagian-bagian yang menunjukkan saat di mana Bapak Ibu mempraktikkan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Apabila kelas dilakukan secara luring atau tatap muka, kegiatan merekam dapat menggunakan tripod dari belakang kelas. Pastikan wajah peserta didik tidak terekam dalam video tersebut ya. Lalu unggahlah modul ajar Bapak Ibu itu ya yang telah direvisi, dan juga video Bapak Ibu ya yang telah direkam tadi ya saat pembelajaran. Lalu pembelajaran dapat dilakukan dengan cara role play saat perkuliahan. Seperti apa Bapak Ibu contohnya? Ya, kita berikan contohnya di sini. Saya buatkan PDF-nya dulu ya, karena rekaman ini tidak bisa terbaca kalau tidak PDF ya Bapak Ibu ya. Kita convert dulu ke PDF ya Bapak Ibu. Bisa ya. Oke, kita lanjut saja dulu Bapak Ibu. Dia kalau tidak Word, dia tidak bisa ya di convert ya. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nah dia ya, nggak bisa ya. Oke, contohnya di sini Bapak Ibu, penerapan pembelajaran sosial emosional berdasarkan KESEL dalam proses belajar mengajar di kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Rumbai ya. Ini nggak bisa di apa ya, di PDF kan? Lupa pula ya PDF tadi. Boleh dulu ya Bapak Ibu, saya PDF kan dulu ya Bapak Ibu ya. Soalnya di sini memang rekaman ini harus saya upload ke YT juga Bapak Ibu ya. Saya convert dulu Bapak Ibu ya ke PDF. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan live kita, bisa dilihat ya rekaman live kita itu Bapak Ibu ya, di YT kita ya Bapak Ibu ya, di YT kita ya. Kita convert dulu ya, sabar ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau yang ketinggalan live kita ya, insya Allah itu kita upload ya Bapak Ibu ya, di YT kita Bapak Ibu ya, di ADSA Channel. Makanya setiap kita live ini kalau bisa direkam ya, bagi teman-teman yang ketinggalan bisa langsung dilihat nanti rekamannya di YT kita, yaitu ADSA Channel ya. Kalau untuk merekam ini Bapak Ibu ya, dia itu ya Bapak Ibu, merekam layar ini harus format PDF Bapak Ibu ya. Semua file harus format PDF agar terbaca ya. Kalau tidak format PDF, semua file kita itu tidak terbaca ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon bersabar dulu Bapak Ibu. Oke. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah. Jadi bisa nih teman-teman ya. Kalau yang bagian ketinggalan tadi ya, bisa dilihat rekamannya di YT kita. Oke? Oke Bapak Ibu, seperti ini contohnya. Mengapa ya? Mengapa saya memilih aksi nyata ini? Ya, jadi kita buat Bapak Ibu alasan kita memilih aksi nyata topik yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi aksi nyata yang ini ya Bapak Ibu ya, yang nomor topik yang pertama ini ya. Mengapa kita memilih KESEL ini Bapak Ibu ya? Kita jelaskan alasannya di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya di sini dengan bahasa kita sendiri ya. Kalau Bapak Ibu ambil di AI
lain juga boleh, tapi tidak boleh Bapak Ibu diplek ketiplek ya. Kalau saya ini alasannya ya, saya memilih aksi nyata ini setelah saya mendalami konsep Castle, sangat banyak manfaat dari kompetensi sosial emosional yang bisa diterapkan di pembelajaran di kelas. Banyak manfaatnya, salah satunya dapat mendukung siswa dalam hal mengajari mereka tentang keterampilan emosional dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, lingkungan belajar di sekolah menjadi lebih harmonis dan produktif serta berdampak kepada siswa menjadi bahagia dan sehat. Ya, pembelajaran sosial emosional dapat juga membantu orang tua mengembangkan ikatan yang lebih kuat dengan anak-anaknya. Pembelajaran sosial emosional juga dapat meningkatkan hubungan yang positif. Lalu, pembelajaran sosial emosional juga bermanfaat meningkatkan kualitas hubungan sosial antar individu dan komunitas. Dalam pengajaran pembelajaran sosial emosional, siswa juga belajar berempati dengan orang lain ya. Agak ribet ya Bu, topik 1 bikin video. Ya kakak, ya agak ribet kakak. Ya ini aksi nyatanya kakak ya. Nah, silakan. Nah, ini buatkan link video. Link video penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas ya. Kebetulan Bapak Ibu ya, videonya sudah saya upload ke YT saya Bapak Ibu ya. Ini boleh Bapak Ibu, Kak. Kalau video lama boleh Kak, video lama saya ngajar Kakak. Saya pernah ikut, misalnya ada yang bilang kan, Kak saya pernah dulu ikut Kakak pembatik sudah level yang ketiga ya. Kalau level ketiga itu kan memang membuat video mengajar gitu ya. Level yang kedua ya. Level yang kedua, boleh nggak Kak pakai video itu? Boleh Kakak, boleh ya. Jadi video Bapak Ibu ngajar ya, boleh Bapak Ibu upload di YT ya, YT atau kan YouTube ya. Astagfirullah. Nggak boleh sebut nama, nggak boleh sebut aplikasi ya. Nih contohnya, ini saya ya. Nih video, ini masih iklan ini Bapak Ibu. Jadi link videonya boleh dari YT ya Bapak Ibu ya. Link videonya boleh dari Google Drive ya. Nah ini contohnya video saya ya Bapak Ibu ya. Jadi saat mereka berdoa gitu. Berdoa. Ya, nah ini kan berdoa Bapak Ibu ya. Contohnya tadi ya, mana dia? Perubahan pengerti dengan face simulation. Guru melakukan pembukaan dengan berdoa. Nah, ini kan guru melakukan pembukaan dengan berdoa dan mengabsen siswa ya. Ini termasuk namanya pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu ya. Yaitu kesadaran diri ya. Kesadaran diri Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu poin-poinnya saja Bapak Ibu ya. Oh, berdoa termasuk kesadaran diri. Lalu apa lagi? Nah, jadi poin-poinnya saja ya. Videonya tidak boleh kurang dari 5 menit ya. Videonya tidak boleh kurang dari 5 menit Bapak Ibu ya. Jadi linknya ini Bapak Ibu ya, link penerapan video, video penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Boleh Bapak Ibu upload di YT, boleh Bapak Ibu kalau malu ya di YT Bapak Ibu upload, boleh di Google Drive ya, Google Drive. Jadi berarti nanti link Google Drive-nya Bapak Ibu tempel di sini. Tapi pastikan ya, pastikan linknya itu public ya Bapak Ibu ya, tidak di privasi ya. Pastikan linknya itu bisa dibuka oleh validator kita ya. Silakan di tap-tap layar Bapak Ibu. Silakan di tap-tap layar ya. Silakan di tap-tap layar ya. Lalu Bapak Ibu, hasil perbaikan modul ajar. Nah, silakan Bapak Ibu tampilkan ya. Ini modul ajar Bapak Ibu ya, berdasarkan deep learning ya, yang terbaru ya. Nah, ini dia. Di mana kelihatannya nanti Kakak? Ya, tarik nafas, hembuskan ya. Itu termasuk juga kesadaran diri Kakak. Contohnya ini Kakak ya. Nah, contohnya ini, guru mengasihi siswa dan mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran, itu termasuk PSE manajemen diri. Ya, guru mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati minggu lalu, itu juga termasuk kesadaran diri di PSE. Ya, jadi kita buatkan apa namanya itu, kita tebalkan sedikit gitu ya, atau boleh kita stabilo seperti saya ini. Ya. Nah, juga kita buatkan juga seperti ini. Guru memberikan persepsi dengan pertanyaan pemantik kepada peserta didik terkait materi pelajaran sebelumnya. Ini termasuk berkesadaran, ya. Silakan di tap-tap layar Bapak Ibu, ya.
Nah, ini juga Bapak Ibu ya. Guru menayangkan video terkait pergerakan kereta api maglev itu termasuk berkesadaran dan bermakna. Lalu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat permasalahan apa saja terkait peristiwa kinematika gerak lurus. Itu termasuk kemampuan berelasi di PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Lalu guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dalam bentuk diskusi kelompok kecil ya. Itu termasuk juga di pembelajaran mendalam yaitu menggembirakan ya. Jadi silakan Bapak Ibu tandai. Oh, ini termasuk kemampuan berelasi. Oh, ini termasuk manajemen diri ya. Oh, ini termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Silakan Bapak Ibu tebakan setiap aktivitas yang memang terdapat pembelajaran sosial emosional di modul ajarnya ya. Panjang Bapak Ibu, ya panjang ya. Kalau modul ajar deep learning ada asesmen juga. Asesmennya 3 Bapak Ibu. Ada asesmen awal atau asesmen for learning ya. Ada asesmen proses, asesmen as learning, ada asesmen akhir yaitu asesmen of learning ya. Berikut kita lampirkan semuanya ya. Baik itu instrumennya ya, instrumennya penilaian sikap ya, rubriknya, asesmen penilaian pengetahuannya ya, kisi-kisinya, bentuk soalnya. Lalu juga serta kunci jawaban ya. Lalu instrumen penilaiannya ya. Nah, ini dia. Nah, sampai nanti diketahui oleh kepala sekolah kita ya. Nah, lalu baru ada dokumentasinya ya, foto-foto kita. Lalu ada umpan balik dari rekan sejawat. Bu, kalau misal revisi jurnal apa boleh ganti topik? Boleh, Kakak. Boleh, Kakak. Ya, Kakak, kan topiknya banyak, Kakak. Ya, Kakak, topiknya kan ada 4 ini, Kakak. Ya, 1, buat video ya, topik 1. Kalau topik yang kedua ini, peran guru sebagai teladan, ya, itu tidak buat video, ya. Nah, jadi sudah ada beberapa, Bapak Ibu, ya. Nah, ini dia, ya, tapi nggak bisa saya jelaskan semua, ya. Kalau ini yang modul 2, topik 2, ya, penerapan pembelajaran sosial emosional dalam konteks peran guru sebagai teladan, ya. Kalau yang tadi yang Kesel, ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang Kesel, ini yang 3 ya. Jadi Bapak Ibu silakan dibaca buku panduan itu Bapak Ibu. Ya, ini buku panduannya ya. Jangan dianggurin Bapak Ibu ya. Jangan dianggurin ya. Nah, ini dia. Ya, dibaca ini Bapak Ibu. Apa sih aksi nyatanya? Jadi bisa sebenarnya Bapak Ibu buat sendiri ya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan referensi ya, silakan dulu. Jadi memang haruskah Kakak ambil yang topik 1 ini? Tidak harus ya. Kalau memang ribet menurut Bapak Ibu ya, enggak usah pilih ya. Kan enggak mau ribet. Kalau saya lah alhamdulillah ya mau seperti ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang butuh-butuh pakai referensi boleh ya. Silakan hubungi admin kita ya. Kak, ada nggak referensi di Google Drive? Ini baru Kakak, ini baru. Baru Kakak ya, PSE topik yang pertama ya, pentingnya kolaboratif ya Kakak ya. Nah, ini dia yang baru tadi Kakak ya, ini dia. Yang baru Kakak ya, belum. Ini dia Kakak ya. Jadi memang kita itu harus membuat video penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas ya Kakak ya. Nah, kalau yang ini kalau ini baru yang ya, topik 2 ada, tapi nggak boleh di-spill. Nggak boleh di-spill dulu Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu ya, nggak boleh di-spill dulu. Modul 2 topik 2 ada. Bapak Ibu ingin apa lagi? School well-being ada juga ya, nggak boleh di-spill dulu ya. Nanti marah tim Adeyesa nanti. Ya, nah ini silakan dihubungi saja admin kita jika Bapak Ibu ingin referensinya. Oke? Oke Bapak Ibu.
Bu, itu link videonya dari mana, Bun? Ya, link video kita, Kakak. Kakak, jadi Kakak, ya, ini dia Kakak. Jadi aksi nyata untuk modul yang kedua itu Kakak, ya. Untuk modul yang kedua, topik yang pertama, ya. Itu aksi nyatanya Kakak, bisa dilihat di sini ya Kakak, ya. Kakak itu merevisi, ya, RPP. Jadi Kakak buat modul ajar dulu, ya. Modul ajar berbasis deep learning, boleh, ya. Lalu Bapak ya, Kakak diperlihatkan ya, Kakak perlihatkan ke fasilitator Kakak. Siapa sih Bapak Ibu fasilitator kita? Boleh pengawas kita, ya, pengawas sekolah kita, atau tidak mau ribet boleh kepala sekolah kita, atau boleh rekan sejawat kita, wakil kurikulum kita, ya, atau memang rekan sejawat kita yang paham, ya, yang paham terhadap perangkat pembelajaran kita. Lalu kita praktikkan Bapak Ibu modul ajar kita itu. Setelah kita praktekkan, memang kita rekam, ya. Jadi memang di sini dibuatkan, ya, aksi nyatanya, rekamlah proses pembelajaran yang Anda lakukan. Anda dapat menggunakan berbagai strategi untuk merekam kegiatan pembelajaran, ya. Apabila kelas dilakukan secara daring, Anda dapat merekam diri sendiri ketika mengajar. Mohon ingat video yang Anda kirimkan tidak lebih dari 5 menit. Ya, Anda tidak perlu merekam keseluruhan proses pembelajaran, cukup bagian yang menunjukkan saat di mana Anda mempraktikkan pembelajaran kompetensi sosial emosional, ya. Jadi sudah saya rekam Bapak Ibu, ya. Contohnya video saya ini, ya. Saya menerapkan yaitu model problem based learning, ya. Nah, ini dia. Jadi misalnya contohnya ini, ya. Guru melakukan pembukaan dengan berdoa dan mengabsen siswa, ya. Ini termasuk kesadaran diri di pembelajaran sosial emosional, ya. Jadi bagian-bagian yang penting saja Bapak Ibu, ya, bagian-bagian yang penting, ya. Nah, ini contohnya siswa kita. Tidak perlu panjang-panjang, ya, maksimal videonya 5 menit, ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu rekam, ya. Bapak Ibu rekam video Bapak Ibu, lalu nanti Bapak Ibu, ya, kalau pertanyaan pemantik ini juga termasuk berkesadaran, ya, di pembelajaran mendalam, ya. Jadi silakan Bapak Ibu rekam, ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu, ya, link video itu Bapak Ibu kopikan ke sini, ya. Boleh Bapak Ibu upload di YT, ya. Atau Bapak Ibu upload di Google Drive, ya. Nah, boleh Bapak Ibu simpan di sini, ya, atau Bapak Ibu kopikan, oke? Silakan kepada Bapak Ibu yang menunaikan sholat maghrib, ya, silakan sholat dulu, ya Bapak Ibu, ya. Kalau sini belum. Silakan sholat dulu, ya. Silakan sholat dulu. Modul 2 harus pakai modul ajar kah Bu? Kalau topik yang pertama iya Kakak, ya. Ini di aksi nyatanya. Ya, kalau modul yang kedua Kakak, ya, itu merevisi modul ajar kita, ya. Ini adalah modul yang kedua, topik yang pertama, ya, topik yang pertama. Nah, ini modul ajar, ya. Ini adalah modul 2, topik yang kedua, ya. Topik yang kedua ini tidak, ya, tapi tidak boleh saya spill dulu, ya. Tidak boleh saya spill dulu, ya. Well-being juga ada, ya, tapi belum boleh saya spill, ya. Jadi, jurnal pembelajaranku dan ini school well-being, ya. Ayolah Bu Gajah, ayo Bu Nubi. Bu Nubi langsung saja lah Bu Nubi, ke sini saja langsung, ya Bu Nubi, ya, ke sini saja. Kapan di-spill Kak model kedua topik 2, ya. Nah, jadi langsung saja ya Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin semuanya saya spill Bapak Ibu. Saya perlihatkan saja sedikit-sedikit boleh. Nah, ini dia, ya. Nah, boleh sedikit-sedikit. Nah, seperti itulah ya Bapak Ibu, ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Nah, ya, oke. Oke, yuhu. Ini topik yang kedua, ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, ya. Oke. Coba kali.
Oke, kan sudah saya jelaskan yang topik yang pertama ya. Topik yang pertama ini, topik yang pertama kan sudah saya jelaskan ya. Ini topik yang pertama ya Kak Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Harus ada link videonya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu lihatkan link videonya ya. Nanti videonya boleh di-upload di YT Bapak Ibu ya. Di-upload di YT kayak saya ini ya, di-upload di YT Bapak Ibu ya. Modul 3 Kakak, modul 3 sudah validasi. Yuhu. Ini Kakak ya, modul 3 sudah tervalidasi. Yuhu. Nah, ini anak didik kita ya, anak didik kita ini ya. Jadi Ibu Suci memang dibimbing oleh tim ADYSA Berbagi ya. Silakan dibuat sendiri dulu Bapak Ibu jurnalnya. Nanti kami periksa Bapak Ibu ya. Nanti kami periksa, kami berikan masukan ya. Nah, ini dia. Yuhu. Ini contohnya ya, kalau modul 3 yang sudah tervalidasi ya Bapak Ibu ya. Ini memang belajar di tim ADYSA Berbagi. Oke Bapak Ibu, saya spill aja tapi cepat-cepat saja ya Bapak Ibu ya. Nah, tuh. Oke Bapak Ibu, boleh hubungi saja admin kita ya Bapak Ibu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau sholat maghrib, silakan sholat dulu ya. Silakan sholat dulu Bapak Ibu ya. Dan teman-teman nanti jangan lupa juga ya ikuti live-nya Miss Day juga ya, karena kami dengan Miss Day juga saling memotivasi ya, memberikan ilmu kepada teman-teman ya. Kak, modul 3 harus lengkap ya beserta soal-soalnya, tidak Kakak? Setelah modul 1 tervalidasi, bisa langsung ambil modul 3 nggak Bu? Bisa Kakak. Ini sudah ada di paket saya Kakak ya. Ini di paket saya ini Kakak, saya lihatkan ya Kakak ya. Nah, di sini nanti ya di Google Drive saya ini. Ini gantian dulu ya sama Miss Day ya. Saya mau sholat dulu, nanti digantikan sama Miss Day dulu sebentar ya. Nah, ini Kakak ya, di kumpulan tugas ini ya Bapak Ibu ya. Ambil topik yang jurnal pembelajaranku PPG 2025 yang punya saya ini ya, yang tahun 2025. Ini sudah juga ada referensinya ya, yang baru ya. Ada bimbingan konseling, ada layanan BK, ada modul 3 filosofi nilai, ada modul 3 kode etik guru ya, ada pendidikan nilai ya, ada sosial emosional Kesel ya. Nah, lalu nanti saya tambahkan juga yang terbaru tadi ya, yang terbaru 2 ini. Yang terbaru 2 ini nanti saya tambahkan ya, ini belum saya tambahkan. Yang terbaru ini dan juga yang ini nanti ya. Yang ini ya. Oke, silakan langsung hubungi saja admin kita dulu ya Bapak Ibu.